Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Francis Awaldo Damanik. Saya merupakan dosen tetap di program studi kewirausahaan Fakultas Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Kristen ataupun ITBK Bukit Pengharapan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Bidang keahlian saya adalah manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah Inspirasi Bisnis. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi kewirausahaan yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 ataupun pada masuk di semester genap. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan Project Based Learning ataupun disebut PJBL yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori secara pasif, tetapi diminta untuk menganalisis studi kasus UMKM serta menciptakan ide bisnis inovatif yang dituangkan ke dalam sebuah proposal bisnis sederhana yang aplikatif. Mata kuliah ini dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL yang dibebankan diantaranya: yang pertama, mampu memahami konsep kewirausahaan dan strategi bisnis sederhana dalam dunia usaha. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai humaniora. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK, target yang harus dicapai oleh mahasiswa meliputi: yang pertama, memahami konsep dasar inspirasi bisnis dan kewirausahaan dalam dunia usaha. Yang kedua, mengidentifikasi peluang usaha berdasarkan kebutuhan pasar dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan ide bisnis. Yang keempat, yaitu menganalisis sederhana studi kasus bisnis dan ide usaha untuk menjunjung etika akademik dan tanggung jawab. Untuk mencapai kompetensi tersebut, materi pembelajaran selama 1 semester kami bagi ke dalam tahapan bahasan yang terstruktur dari pertemuan pertama hingga akhir. Pada pertemuan pertama, pemahaman definisi dan konsep dasar inspirasi bisnis. Pada pertemuan yang kedua dan ketiga, inovasi serta manajemen risiko dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pada pertemuan yang keempat dan kelima, etika bisnis untuk menanamkan integritas serta perumusan strategi bisnis sederhana. Pada pertemuan yang keenam dan ketujuh, pembangunan citra diri melalui personal branding serta pemahaman operasional dalam globalisasi dan bisnis internasional. Sementara yang pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester ataupun UTS. Pada pertemuan yang ke-9 dan ke-10, manajemen operasional yang efisien dan pemanfaatan teknologi dalam bisnis untuk meningkatkan kompetitivitas. Sementara yang pertemuan yang ke-11 dan ke-12, pengembangan produk dan manajemen siklus hidup produk serta manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan yang ke-13 dan ke-14, penerapan strategi manajemen risiko secara efektif serta pengembangan kepemimpinan dan manajemen tim. Pertemuan yang ke-15, studi kasus wirausaha sukses untuk mengambil inspirasi real dalam dunia nyata. Sementara pada pertemuan yang ke-16 yaitu ujian akhir semester. Metode pengajaran yang saya terapkan mengedepankan active learning yang dimana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator melalui pemecahan studi, kasus UMKM, serta penyusunan proposal bisnis yang inovatif dan aplikatif secara sistematis. Sistem penilaian yang saya gunakan berjalan selaras dengan bobot akademik dan RPS yang meliputi: yang pertama, presensi kehadiran, yaitu 10% bobotnya, dengan toleransi minimal 80% kehadiran. Yang kedua, keaktifan dalam diskusi, bobotnya 15%. Yang ketiga, presentasi dan case study, bobotnya 25%. Yang keempat, ujian tengah semester, 25%. Dan yang kelima, UAS ataupun final project, bobotnya 25%. Berikut ini, saya sajikan cuplikan kegiatan belajar mengajar ataupun PBM interaktif yang diambil pada pertemuan kelima mengenai pemahaman strategi bisnis sederhana pada mata kuliah Inspirasi Bisnis. Selamat menyaksikan. Bapak
pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa? Sudah sarapan semua? Sudah. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, semangatnya pagi, begitu ya? Oke, mau mulai aktivitas hari ini. Selamat pagi. Pagi. Oke, aplaus buat kita semua. Oke, hari ini nanti kita akan belajar tentang strategi bisnis sederhana dalam dunia usaha. Namun sebelum ke materi, saya mau recall knowledge dulu ya tentang materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita bicara tentang kreativitas dan inovasi. Oke, mungkin ada volunteer bisa menjelaskan apa itu kreativitas, apa itu inovasi. Oke, silakan Mega. Kalau kreativitas itu muncul dari sebuah ide. Oke. Yang bisa terjadi karena pengalaman, inspirasi, sedangkan inovasi juga ide, namun sudah diterapkan. Seperti contohnya waktu itu Pak Aldo menyampaikan, mungkin itu sampah sebuah botol mineral, ada mineral, terbuang tidak berharga. Tapi ketika dikreativitaskan, digambar, justru bernilai menjadi sebuah pot atau wadah. Ada lagi, seperti waktu itu di Kalijodo, di Jogja, daerah Jogja, mungkin di pinggir kali terlihat gunung, kotor, banyak nyamuk. Tapi ketika ada inovasi, ada ide dan diinovasikan, di pinggir sungai rumah-rumah itu bisa berwarna, dan itu menjadi lebih menarik. Oke, perfect. Plus buat Mega. Jadi kalau kita bicara kreativitas, ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu adalah ide. Ya itu ibarat masih di dalam mind, ya di dalam pikiran, di dalam kepala. Ya, namun kalau kita bicara inovasi itu selangkah lebih maju, one step ahead. Ya, inovasi itu adalah bagaimana proses dari ide tadi itu dilakukan, ya dijalankan. Nah, seperti itu untuk kreativitas dan inovasi. Ya, lalu kita akan belajar dengan strategi bisnis sederhana. Namun sebelum ke materi, tentunya ada 4 hal capaian pembelajaran kita. Ya, yang pertama tentunya kita harus memahami, ya mahasiswa memahami konsep dasar diskresi bisnis dan kewirausahaan dalam dunia usaha. Ya, yang kedua mengidentifikasi peluang usaha. Ini sama halnya seperti kalian punya tugas kelompok yang sedang kalian jalankan, ya project base. Ya, tentunya ada identifikasi peluang usaha di sekitar, ya di sekitar dimanapun kita berada. Ya, berdasarkan kebutuhan pasar dan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga menjelaskan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam pengembangan ide bisnis. Ya, seperti materi minggu lalu, kreativitas dan inovasi itu penting dalam pengembangan ide bisnis, ya dalam dunia bisnis. Lalu poin yang terakhir, yang keempat adalah menganalisis sederhana studi kasus bisnis dan ide usaha dan menunjukkan etika akademik dan tanggung jawab. Ya, tentunya kita punya moral, kita punya etika, kita punya tanggung jawab. Ya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, AI itu bisa dipakai, silahkan. Tetapi kita harus punya tanggung jawab, kita punya etika dalam hal penggunaan AI. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau kasih contoh. Boleh, ada yang berpendapat. Kira-kira menurut kalian nih, faktor apa yang membedakan atau membuat pelanggan lebih tertarik membeli? Ya, mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kanan. Siapa? Volunteer. Karena kanan itu ada AC-nya dan bikin adem. Oke, Karen bilang apa? Karena kanan itu lebih adem. Emang ada AC-nya ya? Gimana ya? Itu ada AC-nya. Oke, lebih sejuk gitu ya, Mbak ya. Lebih bersih juga. Lebih mata. Gimana? Ada harganya setara. Oke, ada harganya juga, Pak. Lebih adem, Pak. Lebih rapi. Lebih nyaman dipandang. Lebih nyaman dipandang. Gitu. Gimana, Hans? Lebih tertata dan bersih, Pak. Lebih tertata dan bersih gitu ya. Karena ya, contoh kalau kita pergi ke pasar itu, Pak, ada layar-layar jualan itu yang tidak tertata, Pak. Tidak tertata. Ya, Oke. makanan yang hari ini keluasa dicampur sama makanan yang masih tahun depan. Iya, betul. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Jadi ada istilahnya pandangan pertama sungguh menggoda. Gitu ya. Pandangan pertama sungguh menggoda. Coba lihat yang sebelah kiri ini, ketika kalian memandang begitu, kira-kira menggoda nggak? Enggak. Kenapa nggak menggoda? Kenapa ini? Tidak
Karena menurut aku barang-barangnya juga terlihat apa namanya? Berantakan Pak ini ya. Ini jangan-jangan udah kecampur sama minyak ini Pak ini. Makanya berasnya mungkin Barang-barangnya minyak tercampur. Terlalu suram. Lalu suram, masa depan ya. Terlalu suram. Dan pastinya pelayanannya pasti berbeda Pak. Oke, berbedanya di mana? Kira-kira kamu punya pengalaman pasti? Ya. Sepengalaman aku ya Pak ya, kalau misalnya di toko kayak begitu itu pelayanannya kayak lebih sopan gitu loh Pak. Oke. Tapi kalau untuk bagian situ sesuai dengan pengalaman aku pribadi ya Pak, pastinya kan aku kan nggak satu tempat aja yang misalnya belanja kayak gitu ya Pak ya. Pasti ada kayak apa namanya belanja kayak orang cerita, pergi kita kan kita minta berapa ini tapi mereka nggak nyaut gitu loh Pak. Oke, dicuekin ya? Ada judes Pak. Ada judes. Nggak suka banget aja. Begitu datang bukannya diberikan senyuman malah diberikan dari wajahnya gitu. Kalau nggak beli pergi aja. Malah mobil pergi aja gitu ya. Kalau gitu. Oke, kita mulai untuk diskusi kelompoknya ya. Jadi dari materi yang tadi kita paparkan, yang saya paparkan, sekarang kita coba mendiskusikan tugas kelompok ya di kelas ini saja. Ya, kita bagi ada dua ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sesuai dengan arahan pada slide yang di depan ya, ada 4 yang akan dibahas ya. Yang pertama, siapa yang menjadi target konsumennya ya. Yang kedua, di mana lokasi usahanya, dalam hal ini usaha laundry ya. Kita akan membahas topiknya tentang usaha laundry. Yang ketiga, bagaimana cara bertahan laundrynya ya. Dan yang keempat adalah bagaimana cara membuat pelanggan bisa kembali ya. Nah, ini tentunya punya tantangan masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 nanti konsentrasinya adalah lebih ke harga murah. Dia punya strategi harga murah ya. Sementara yang kelompok 2 itu nanti strateginya adalah bagaimana untuk menjaga pelayanan kualitasnya lebih dan value-nya apa ya, seperti itu. Silakan ya, 2 menit saja cukup ya, didiskusikan di masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan men-challenge kelompok yang lain ya. Oke, silakan. Nanti kalau yang sudah ready silakan kelompok 1 atau kelompok 2. Paham ya? Paham ya? Oke. Nanti masing-masing yang kelompok silakan ada yang memberikan diskusi ya. Nanti yang teman-teman yang lain silakan menambahi ya, silakan menambahi. Pak. Oke, silakan. Kelompok 2 dulu berarti ya. Oke, silakan kelompok 2. Kami punya visi bersih, rapi, nyaman. Ya. Target konsumennya yaitu mahasiswa, Ya. pekerja kantoran maupun pekerja. Ya. Kemudian orang yang malas mencuci, Oke. dekat rumah sakit. Oke. Lokasinya ada di area UNS, dekat UNS. Karena di Oke, sana kampus ya. iya, dekat kampus. Ada Unsa, ada UNS. Oke. Dan juga agak jauh dari situ, nggak jauh banget, itu ada rumah sakit. Terus juga ada isi juga, Oke. area kosan. Oke. Dan juga banyak pekerja. Oke, lokasi. Yang ketiga tadi, bagaimana cara bertahan laundry? Karena tempat kami itu luas, rapi, dan Luas? Iya. Maksudnya luas itu apa? Banyak. Parkirannya luas? Lokasinya buat Oke, mencuci. lokasinya. Lokasi buat laundry-nya gitu ya, oke? Terus? Mereka bisa mencuci sendiri. Jadi di sana Oh, ini hanya berarti bukan dilayani, tetapi self service ya. hanya ada beberapa pekerja untuk menjaga kasir Oke. dan juga untuk membersihkan. Cara membuat pelanggan kembali Ya. karena tempat kita nyaman. Oke. Nyaman itu maksudnya gimana? Nyaman ini kan banyak kategori ya. Ya. Nyamannya karena lokasinya ya rapi, Oke, rapi. disediakan untuk paket untuk mencuci sendiri, jadi Oke. enggak
Ya, paket buat laundry-nya. Oke, apa lagi? Teman-teman mau nambahkan nggak mungkin? Yang juga pastinya ada diskonnya Pak. Diskon. Oke, diskon. Apa lagi? Apa? Wifi, free wifi. Free wifi. Jadi dia minimarket ini di sampingnya Pak. Apa? Market ini. Oh iya, market ini ya. Iya, sambil Ini market. Oke. Jadi sambil laundry sambil jajan. jajan. Oke. Ada lagi kelompok 2? Mana baik? Ini Strateginya? diskon mahasiswa Pak. Diskon. Ya, ini tadi diskon sudah ada. Ini khusus mahasiswa. Kantoran nggak perlu. Tidak. Untuk semua Pak. Oke, awal bulan. Oh, akhir bulan biasanya. Diskon untuk mahasiswa. Oke. Berarti spesifik untuk mahasiswa ya. Berikan kupon Pak. 10 kali cuci, 1 kali free. 10 kali cuci, 1 kali free. Oke. Kupon. Kupon. 10 kali gratis, 1 kali. Oke. Cukup? Nomor 2? Mau nambahin Pak. Oke, Kalau silakan. membantu memvideokan terus tembus sampai 2000 viewers atau 1000. ya 1000 likes itu dapat diskon Pak. Oke, Gratis caranya gimana? mencuci Tunjukin satu gitu. kali. Iya. Oke. Hanya untuk ini aja, apa? Untuk apa namanya? Training kita. Untuk review termasuk nggak? Termasuk Pak. Termasuk. Apa diskonnya? Diskonnya 1 kali mencuci maksimal 5 kilo. 1 kali mencuci. Free 5 kilo. Iya. Oke. Maksimal berat mencuci kan 5 kilo. Oke. Dapat free ya. 5 kilo. Oke. Cukup ya kelompok 2 ya. Oke. Nah, silakan kelompok 1 men-challenge kelompok 2 ya. Dari hasil yang disampaikan 4 poin itu, kira-kira apa yang akan kalian challenge ya, atau pertanyaan kalian seputaran strategi mereka ini? Silakan. Ayo, silakan kelompok 1. Apa yang harus dibedakan? Ini tadi disampaikan tempatnya bersih, rapi, ya. Ini saya kalau melihat dari sini aja pertanyaan saya udah banyak ini. Ya. Mahasiswa kantoran, target dia. Kantor, rumah sakit, kampus, ya. Tempatnya luas, gitu kan? Self service, ya. Rapi, pakai, ya, itu wifi lah, free wifi, ya. Diskon mahasiswa, minimarket, ya di sampingnya itu one stop shopping, gitu kan? Lalu kupon 10 kali, gratis sekali. Kalau kita bicara tentang strategi pelayanan atau value, ya ingat yang kita jual di sini adalah apa? Itu tadi pelayanan dan value. Ya. Nah, kalau kita lihat di lapangan, kira-kira orang yang self service itu, ya itu siapa sih sebenarnya? Biasanya, ya, mayoritas kan? Kalau kalian melihat, siapa? Nggak ada. Ibu-ibu. Mahasiswa biasanya. Mahasiswa. Kenapa? Kenapa? Biasa service harganya lebih murah kan? That's right. Karena ya. Kenapa harga lebih murah loh? Kan saya nggak perlu bayar upah karyawan Pak. Saya kan memberdayakan diri saya sendiri. Ya tentu harga lebih murah dong. Coba perhatikan, kalau bisnis ini yang menggunakan self service pasti mereka mayoritas itu mahasiswa. Kalau orang kantoran paling pas weekend. Kenapa? Mereka sibuk kerja. Mereka sibuk kerja. Bahkan mereka nggak punya waktu untuk begini. Ya, apalagi kalau kita bicara kota besar, nah kan. Mereka pengen itu. Pelayanannya kalau bisa antar jemput gratis, taruh di depan rumah, taruh di depan kamar, ambil, sore nanti sudah ada. Gitu ya. Nah, itu kelebihannya gitu. Karena tadi dia tidak penting masalah harga, yang dia pentingkan adalah kualitas pelayanan dan value. Gitu ya. Nangkap ya poinnya ya? Ya, gitu. Jadi ini yang menjadi poin strategi di kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Siapa? Siapa target konsumennya? Mahasiswa. Ya. Oke, mahasiswa.
mahasiswa yang low budget. Iya. Mahasiswa yang low budget Pak. Oke, low budget. Gimana kita mengategorikan low budget ya? Biasanya dari jurusannya Pak. Wah, gitu ya. Oke, yang lain. Di mana lokasinya? Di sekitaran kos Pak. Oke, sekitaran kos Pak. Sekitar kos. Sekitar kos. Kos mahasiswa tentunya ya. Iya. Oke. Lalu bagaimana cara bertahan? Apa yang Iya. Mempertahankan lagi. Iya. Oke. Bagaimana cara membuat pelanggan itu return balik? Menyediakan antar jemput. Antar jemput. Ya, laundry keliling. Oke, antar jemput. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, mau yang ditambah? Kelompok 1. Silakan Laras. Ada garansinya Pak. Misal Oh, ada garansinya apa itu? rusak, bajunya rusak atau pas nyetrika nggak rapi, balik lagi. Oke, garansinya ini berapa lama Laras? 1 bulan? 2 hari. Oh, 2 hari. Berarti 2 hari setelah pakaian diterima atau Ya, 2 hari sekarang kena. Oke, 2 kali 24 jam gitu ya. Oke. Apa lagi? Saya Pak, Ya, silakan Mas. berikan hasil yang konsisten dan memuaskan bagi pelanggan Pak. Konsistennya maksudnya gimana Mas? Ini bajunya itu tetap bertahan wangi dan tetap rapi. Oke, berarti konsisten terhadap wangi gitu ya, tahan lama. Ya. Jangan nanti laundry hari ini wangi, besok laundry kurang gitu ya. Oke, ada lagi? Satu lagi silakan Karen. Karen. Siapa? Chelsea. Setiap kan 5 kali pencucian, setelah itu minggu depannya di hari Jumatnya bisa gratis. Khusus Jumat? Ya. Oke, Jumat berkah. Oke, oke. Jumat berkahnya ini mungkin bisa dikategorikan lagi, misalnya apa? Cuci sajadah gratis, kan? Terus karpet diskon misalnya 50% begitu ya. Dari hasil kuliah kita hari ini ya dan diskusi tadi, kesimpulannya apa? Ya. Artinya strategi bisnis sederhana akan menjadi efektif apabila dijalankan secara satu konsisten. Ya, tadi kita sudah bahas konsisten. Yang kedua, kita orientasinya pada nilai, ya, value. Ya, apa yang menjadi value? Ya, ketika kalian menjalankan produk entrepreneurship kalian ya, yang saat ini, kalian juga harus memikirkan apa yang menjadi value-nya. Ya. Lalu adaptif terhadap perubahan pasar. Kenapa Pak kita perlu adaptif terhadap perubahan pasar? Ya perlulah. Karena apa? Ya market itu kan selalu bergerak ya, dinamis. Ya, kita harus mengikuti pasar. Ya termasuk menaikkan harga dan sebagainya ya. Itu juga harus kita ikuti. Oke, dari hasil belajar kita hari ini ya saya pengen volunteer 2 orang ya, refleksi ya. Silakan diringkas ya apa yang menjadi hal yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa? Ya, 2 orang. Bene, silakan Bene. Apa yang didapat? Dari pembelajaran tadi Ya. dapat disimpulkan bahwa menurut saya itu adalah sesuatu pembelajaran yang baik banget untuk kita untuk mempelajari bisnis itu sendiri dan menjadi peluang besar kita untuk bagaimana cara kita untuk bisa berbisnis gitu. Oke. Terus berbeda. Oke, satu lagi. Ya, silakan Maika. Kita belajar mengenai inspirasi bisnis dan inovasinya itu sendiri. Dimana sudah ada ide, tapi ide itu diubah menjadi nilainya bertambah, berinovasi, dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke. Ya, plus sudah tadi sampaikan bahwa inovasi itu penting. Ya, kita punya kreativitas, kita punya ide, tapi kalau kita tidak lakukan itu juga percuma. Ya, harus ada inovasi dalam
bisnis, ya, dalam strategi bisnis. Ya, sehingga mulailah dari hal yang kecil, ya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu, waduh, susah Pak, ribet Pak, mau jalani bisnis itu sulit Pak. Ya, kalau kita sulit, maka selamanya nggak akan pernah jalan. Ya. Makanya ada orang orang sukses ya dalam bisnis mengatakan begini. Sebenarnya tantangan terbesar dalam seorang entrepreneur atau seorang pebisnis itu bukan karena dia nggak punya modal. Menarik ya. Tapi apa? Tidak punya modal. Karena dia tidak punya mental. Nah, banyak loh orang punya duit tapi nggak berani untuk melakukan. Ya, misalnya dia keturunan orang kaya gitu ya, tapi nggak berani, takut gagal. Ya, dalam hidup itu gagal itu biasa. Ya, ada orang tiba-tiba sukses gitu jadi orang besar gitu, nggak ada. Kita belajar pun pasti dari kegagalan juga. Misalnya apa Pak? Ya, dapat nilainya mungkin nggak sesuai harapan. Ya, terus belajar lagi dan seterusnya. Gitu ya, sampai kita berhasil. Ya, gitu. Lalu untuk minggu depan ya kita akan belajar tentang personal branding. Ya, kita akan melanjutkan topiknya. Tentunya nanti di personal branding itu akan kita berikan quiz ya untuk kita bisa pelajari di mata kuliah personal branding. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Ya, terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan, yang kita diskusikan itu bermanfaat untuk kita semua. Oke? Terus untuk kita semua. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada sesi kelima mata kuliah Inspirasi Bisnis yang berfokus pada topik strategi bisnis sederhana. Melalui paparan materi, tanya jawab, serta penugasan proyek kelompok, mahasiswa diajak untuk mengasah keterampilan berpikir logis, kritis, dan strategis dalam menangkap peluang usaha di lingkungan nyata. Saya berharap cuplikan pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pendekatan interaktif dan praktis yang saya terapkan di kelas. Terima kasih saya sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah serta seluruh sertifikasi dosen atas dukungan dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Kristen ataupun ITBK Bukit Pengharapan, rekan sejawat serta mahasiswa yang telah berkontribusi aktif dalam kelancaran proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kemajuan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.